Jumpa lagi di Mikom Update bersama saya Talia dan Saya Putri. jadi seperti biasa kita akan membahas isu-isu terkini ya. Untuk sekarang lagi ramai banget ya Kak soal kekerasan dalam rumah tangga. Iya, soal KDRT ya. Nih, Sobat Mikom kalau udah baca beritanya, terutama kayaknya beberapa minggu terakhir ini ya Kak ya, lagi heboh banget berita-berita KDRT di Jabodetabek maupun di daerah-daerah lain di Indonesia. Ya, yang paling heboh kemarin di wilayah Jagakarsa ya Kak. Ya, salah satu yang cukup jadi perhatian ini yang di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Karena korbannya ini nggak main-main ya Kak. Ada 4 anak yang diduga kuat dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, selain itu juga bukan di situ aja, beberapa hari yang lalu juga ada kasus ayah membunuh anaknya di Jakarta Utara. Jadi ini anaknya dibanting sama ayahnya ya, anaknya katanya anak berkebutuhan khusus, dibanting oleh ayahnya yang menurut pengakuan keluarga dan tetangga memang sehari-harinya juga temperamen nih tak. Orang tua ibunya juga udah sering jadi korban KDRT, tapi puncaknya ini adalah ketika sang anak dibanting sampai meninggal. Terus gimana lagi tuh Kak? Nih sebenarnya banyak banget ya Sobat Mikom, cuma mungkin yang beberapa waktu terakhir ini banyak disorot juga nih, ada salah satunya di Malang. Ini kebetulan guru. Jadi ini Pak Guru di Malang ini bunuh diri setelah diduga meracun anaknya. Meskipun dalam surat itu pengakuannya adalah mereka bunuh diri bersama-sama ya, cuma ini ada dugaan lain bahwa mungkin dia meracun dulu anaknya dan istrinya, baru kemudian dia bunuh diri. Ini pemicunya katanya karena terjerat utang. Masalah ekonomi Masalah ekonomi. Satu lagi mungkin nih yang nggak kalah mengenaskan, ini ada di Sidoarjo. Ini suami membunuh istrinya dengan memukul tubuh istrinya dengan tabung gas LPG 3 kg. Wah, ini cekcok. Jadi katanya sang istri sering ngomel lah ya, biasa ya, cekcok rumah tangga, terus suaminya kesal, akhirnya istrinya dipukul dengan tabung LPG sampai meninggal. Nah, ini sebenarnya cuma contoh-contohnya aja ya, yang kebetulan kasusnya viral di antara yang lain. Tapi kasus KDRT ini dari tahun ke tahun sebenarnya memang selalu masih banyak ya di Indonesia ya. Tiap tahun, dan tahun ini berdasarkan data dari Kementerian PPA, jumlah kasus KDRT itu ada 11.300 dan itu merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi Kak. KDRT. KDRT gitu. Dan sebenarnya yang menjadi permasalahan di kasus-kasus KDRT ini penanganan polisi ya kan, kita banyak banget dengar kritikan terhadap polisi bahwa polisi ini lambat gitu dalam menangani kasus KDRT. Contohnya aja kasus yang di Jagakarsa misalnya. Ini ternyata si istrinya ini dari beberapa tahun lalu udah melaporkan ke udah dari beberapa tahun lalu? udah melaporkan ke polisi bahwa suaminya ini melakukan tindak KDRT tapi belum diproses. Gitu. Jadi sebenarnya memang kapasitas aparat penegak hukum mungkin di sini yang perlu ditingkatkan ya. Iya, memang makin banyak ya yang banyak pihak yang berharap supaya polisi bisa lebih cepat dalam menangani kasus KDRT. Yang di Jagakarsa ini juga terakhir ini kondisi istrinya juga dirawat di rumah sakit ya, karena KDRT, dan keluarga juga sudah kembali melaporkan ke polisi ya ketika istrinya jadi korban KDRT. Cuma sayang akhirnya terlambat, anaknya jadi korban ayahnya sendiri. Nah, ini ada data BPS nih tak, data BPS tahun 2022 menyebut wilayah-wilayah yang memiliki jumlah kejadian KDRT terbanyak di Indonesia. Gimana itu? Posisi dengan kejadian terbanyak di dalam negeri ini tahun 2022 ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara, terus selanjutnya diikuti Jawa Timur dan DKI Jakarta. Jawa Timur dan DKI Jakarta ini banyak terjadi juga, bukan cuma di desa-desa atau di wilayah yang jauh ya, tapi memang di kota-kota besar juga KDRT banyak terjadi ya. Satu permasalahan lagi mungkin yang jadi membuat si korban enggan melapor itu
KDRT mungkin sekarang dianggap sebagai aib keluarga kali ya Kak ya? Masih ya, masih banyak yang ya? menganggap seperti itu. Memang sangat disayangkan. Jadi ini memang dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terus dari kepolisian. Ini juga banyak terus mengimbau ya Kak ya, dari LSM juga supaya masyarakat juga bisa lebih aware. Dan jangan diam aja ketika ada KDRT, ada dugaan KDRT yang terjadi di sekitarnya, di sekitar mereka. Nah ini memang kayaknya masih perlu edukasi ya. Betul bahwa perilaku kekerasan dalam rumah tangga ini sebenarnya nggak bisa dibiarkan dan nggak boleh dianggap enteng gitu. Jadi ketika kita menemukan ada indikasi adanya kekerasan dalam rumah tangga, mungkin di tetangga kita atau keluarga, mungkin kita bisa bantu untuk melaporkan gitu ya Kak ya. Dan di setiap wilayah juga biasanya sudah ada ini ya, pusat-pusat pelaporannya ya. Ini kita juga masih nunggu perkembangan kasus selanjutnya ya dari ini peristiwa-peristiwa KDRT yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Semoga bisa jadi, dengan viralnya kasus-kasus ini bisa jadi pelajaran ya, ke depannya bisa lebih baik semuanya. Oke. Mungkin itu dulu dari kami. Untuk info selanjutnya bisa dibaca di mediaindonesia.com. Sampai ketemu lagi.